Salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu menantu, kerabat terdekat, dan rekan-rekan semua. Semoga kita selalu sehat sejahtera. Teruskan siri pembahasan berbagai tajuk. Kita coba mengenang hari ini tentang sejarah ataupun kisah para ulama Islam. Qissatu ulama al-muslimin atau tarikh ulama al-muslimin. Biasa dulu kalau kita mau mencari kisah-kisah para ulama, dan biasanya kalau sebut ulama Islam lebih fokus kepada agamawan, yaitu dalam bidang syariah, akidah, falsafat, tapi jarang menyentuh bidang-bidang sains. Kimia, fisika, kedokteran, ilmu falak, astronomi, dan sebagainya. Itu merupakan ilmu-ilmu asing. Sehingga para ulama yang coba menggabungkan antara ilmu akli dan nakli, ilmu wahyu dan modern, selalu dianggap aneh, bahkan dikafirkan, dimurtadkan, dianggap mereka sebagai zindik, mulhid, tidak beragama atau ateis. Gelaran itu datang dari ulama-ulama yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Jadi perseteruan, kebencian antara para ulama Islam terus tercetus sejak zaman Abbasiyah hingga ke hari ini. Ada ulama yang fokus bidang nakli, ilmu-ilmu wahyu, ilmu-ilmu agama. Ada ulama saintis yang fokus bidang sains dan teknologi, kimia, fisika, falsafat, ilmu-ilmu modern, akli. Dan ada ulama yang menggabungkan antara akli dan nakli, antara sains, modern, dan ilmu agama. Semuanya ada pengikutnya, semuanya ada pencacinya, penggemarnya, dan sebagainya. Yang mana ini merupakan kehidupan yang wajar, lumrah, di dalam masyarakat yang berbagai bangsa, kaum, pemikiran, latar belakang ilmu, pengetahuan. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi kemunculannya ilmu, baik berdasarkan Al-Quran, hadis, atau buku-buku ensiklopedia seperti Al-A'lam karya Az-Zirkli, itu menceritakan tentang tokoh-tokoh para ulama, ketokohan. Hari ini kita dengan mudah bisa mencari tokoh-tokoh tersebut di Google, Wikipedia. Tapi dulu ada buku-buku sebelum era digital, ada buku-buku yang fokus mengenal para tokoh, para ilmuwan, para sarjana, tapi selalunya bercampur dengan ilmu-ilmu lain. Itu tadi, ada yang menggabungkan ilmu akli nakli, ilmu wahyu dan ilmu modern. Ada juga yang menggabungkan dengan ilmu-ilmu khurafat, jampe, mantra, kedukunan, perobatan tradisional, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan hal ini merupakan warisan dari turun-temurun. Kalau buku-buku Arab yang membahas tentang mengenal tokoh-tokoh ini, itu tadi Al-A'lam, Mausu'ah Al-Qarnul Ishrin, ensiklopedia abad ke-20,
juga Wafayat al-A'lam, Wafayat al-A'lam, Fawat al-Wafayat, At-Tabaqat, Tarikh, Safwatus Safwah. Banyak lagi lah buku-buku yang mengupas tentang ketokohan. Bahkan sejarah ketokohan ini telah disusun melalui indeks nama ataupun perkataan ataupun yang dipanggil Mu'jam Mufahras, kamus istilah, kamus para tokoh, kamus kota-kota penting seperti dalam Mu'jamul Buldan. Yang mana hari ini kita bisa tekan terus melalui Google dan dengan mudah data itu kita dapatkan dan memaparkan sekali rujukan-rujukan ataupun sumber-sumber yang diambil dari buku-buku klasik. Hari ini cukup mudah. Jadi kalau dulu umpamanya ingin mengenal tentang Al-Imam Asy-Syafi'i, carilah buku-buku yang ditulis sekitar abad ke-5, ke-6, ke-7 Hijriah, akan menceritakan tokoh-tokoh yang sezaman dengan Imam Syafi'i. Gitu. Tapi hari ini dengan mudah kita pergi ke Wikipedia ataupun Google, tulis Al-Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Hanbal, At-Tabari, At-Tirmizi, dan lain-lain tokoh. Tapi kadang diberi pengetahuan secara ringkas. Tapi secara detailnya itu, ya tetap kita mesti pergi ke rujukan asal. Seperti At-Tabaqat, Hilyatul Auliya, Safwatus Safwah, Al-A'yan, Wafayat al-A'yan, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang mana buku-buku tadi yang saya sebutkan itu juga bisa mudah dicari di Google. Jadi saya akan fokus kepada kajian Islam dan Arab, Arab dan Islam. Sebab dua-dua tidak boleh dipisahkan. Oke. Mengenal tradisi keilmuan di kalangan bangsa Arab, kalau kita pergi ke zaman sebelum Islam ataupun yang disebut Al-Asrul Jahili, zaman jahiliyah, padahal orang Arab sendiri membantah istilah itu. Sebab banyak juga akhlak-akhlak di zaman jahiliyah jauh lebih baik daripada akhlak setelah Islam. Sebagai contoh, budaya mengambil anak angkat. Budaya mengambil anak angkat. Di zaman jahiliyah ataupun sebelum Islam, orang-orang Arab Badawi biasa memungut anak dan menjadikannya anak angkat. Tapi setelah Islam, setelah peristiwa Nabi Muhammad mengawini istri Zaid, anak angkatnya, maka setelah itu diharamkan mengangkat anak. Memungut anak. Gara-gara peristiwa Nabi Muhammad mengawini Zainab, istri Zaid bin Thabit yang merupakan anak angkat Rasulullah. Bayangkan kalau kita kekalkan, mempermudah hukum anak angkat. Kan bisa-bisa kita bisa hari ini mengangkat anak saudara, anak tetangga yang miskin, yang memerlukan bantuan. Ini contoh.
Juga contoh pada zaman jahiliyah dulu, sebelum Islam, tidak ada orang yang mengawinkan anaknya pada usia 6 tahun atau 9 tahun. Tidak ada. Tapi setelah Islam, Nabi kawin dengan Aisyah dalam usia 6 tahun. Silahkan dicari hadisnya. Tazawwajani Rasulullah wa ana bintu sittin. Ada di Bukhari, bukan dari saya. Jadi banyak akhlak jahiliyah lebih baik dari akhlak setelah Islam. Kembali kepada sejarah para ilmuwan, dulu yang dianggap ilmuwan itu pada era sebelum Islam adalah para penyair. Para penyair dengan keluasan ilmu pengetahuannya, dengan keluasan membacanya dari buku lain, dari agama lain. Sampai ada ungkapan, kada syairu an yakuna nabiyya. Penyair itu hampir-hampir menjadi seorang nabi. Sebab keilmuannya yang luar biasa. Jadi penyair itu, pemuisi, dianggap orang alim. Terus al-kuhan, as-saharah, ahli sihir. Juga dukun, bomoh, yang suka membuat jampe, mantra, bacaan-bacaan tertentu. Yang dipanggil saj'ul kuhan, sajak para dukun dan para ahli sihir. Itu pun mereka dianggap orang alim, ulama, orang yang tahu, yang arif. Nah itu sebelum Islam. Kemudian muncullah istilah nabi yang mendapat ilmu langsung dari Allah, wahyu terus dari Allah. Dan hari ini wahyu itu telah ditakrifkan sebagai kalamullah lil bashar, Allah berbicara dengan manusia, atau kalamul bashar lillah, manusia ngomong atas nama Tuhan, ataupun kizbul bashar anillah, manusia berbohong atas nama Allah. Itu perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi ada penyair, ada ahli sihir, ada dukun, ada nabi. Bahkan banyak menggambarkan para nabi itu berasal dari ahli sihir, berasal dari dukun. Makanya dalam Quran banyak disebut istilah sahirun kadzab, menyifatkan para nabi itu sebagai sahirun kadzab, ahli sihir pembohong, ataupun syairun kadzab, pemuisi gila, syairun majnun. Jadi silakan cari di Quran sahirun kadzab atau syairun majnun. Itulah gelaran kaum-kaum ke atas nabi mereka. Imma syairun majnun, penyair gila, atau sahirun kadzab, ahli sihir pembohong. Itulah pemikiran manusia yang terus berubah-ubah. Dan kita ketahui dalam sejarah bangsa Arab, seperti yang disebut dalam Al-Quran, An-Nabiyul Ummi. An-Nabi al-Ummi. Nabi yang buta huruf. Tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Dan orang Arab pun dikenal sebagai ummah ummiyah. Katanya al-Arabi ummiyun bitab'i. Bangsa Arab itu bangsa yang buta huruf.
tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Yang bisa menulis dan membaca di kalangan bangsa Arab ketika itu adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu baik dari zaman sebelum Islam, awal Islam, Abbasi dan seterusnya, mereka hidup berdampingan dengan bangsa Arab. Mereka hidup berdampingan dengan bangsa Arab. Bangsa Arab lebih suka mengembala kambing, menjadi pengembala, hidup di padang pasir, mencari air dan rumput. Badawi, A'rab, dengan kehidupan yang keras, kering, kontang, yang telah membentuk jiwa dan raga mereka sebagai bangsa yang keras, kejam. Bahkan Quran tidak segan menyebut al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaq. Bangsa Arab, bangsa yang paling kufur dan munafik. Dan kita lihat hari ini, memang begitu wataknya. Bangsa Yahudi yang sama hidup berdampingan dengan bangsa Arab, sebab kalau dilihat dari keturunan, kalau dari Nabi Ibrahim, ada 2 putra, Ismail dan Ishak, yang mana Ismail bapak kepada bangsa Arab, Ishak bapak kepada bangsa Bani Israel ataupun Yahudi. Jadi sebenarnya Arab dengan Yahudi itu sepupu, saudara. Dan kebanyakan para nabi itu dari Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan sebagainya, semuanya Bani Israel. Keturunan Bani Israel. Itu yang tertulis dalam Quran. Bahkan Nabi Muhammad itu sendiri, kalau dilihat dari garis keturunan Ismail, adalah seorang Yahudi. Begitulah silsilah pohon keturunan. Bukan kata saya. Jadi Quran pun telah menyebut bangsa Arab itu sebagai bangsa yang buta huruf. Tidak membaca, tidak menulis. Sedangkan bangsa Yahudi, Quran mengakui mereka dengan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang pintar dari kalangan bangsa Yahudi kalau kalian tidak tahu. Jadi bangsa Yahudi dari dulu terkenal sebagai bangsa pintar. Menulis, membaca, mencari ilmu pengetahuan. Sedangkan bangsa Arab tidak, yang buta huruf. Nah, tiba masa penulisan Al-Quran, juga Quran dihafal, ditulis oleh kebanyakannya bangsa Yahudi. Oleh kebanyakan Muslim dari asal Yahudi. Mantan Yahudi masuk Islam seperti Abdullah bin Abbas, Ka'ab al-Ahbar, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa al-Ash'ari, Ibnu Mas'ud. Itu semuanya Yahudi ataupun berguru dengan ulama-ulama Yahudi. Seperti Ka'ab al-Ahbar. Jadi dalam kedua-dua pengumpulan Quran pada era
Abu Bakar, dan pada era Utsman dipimpin oleh Zaid bin Thabit yang merupakan mantan Yahudi. Sedangkan orang Arab tidak terlibat. Jadi di sini jelas ulama, ilmuwan, cendekiawan itu didominasi oleh bangsa Yahudi. Dan setelah terbentuknya tentara mujahidin, gerombolan pasukan perang yang dipimpin oleh Nabi Muhammad, dan dijanjikan kalau menang dapat harta, wanita, dan tahta, kalau kalah dapat surga dan bidadari, dan terus masuk surga. Maka ini penyemangat kepada bangsa Arab untuk menjadi para pejuang, untuk menjadi para tentara relawan. Jadi kebanyakan pasukan tentara didominasi oleh bangsa Arab dari berbagai kabilah yang ingin mendapatkan kedudukan, kenikmatan, harta dengan mudah, yaitu dengan jihad, merampok, mencuri, membantai, memperkosa, menindas, semuanya atas nama Islam. Semuanya atas nama Islam. Jadi kalau bilang mujahidin itu dulu dan sekarang tidak berbeda, yaitu pasukan prajurit yang seenaknya menyerang kemana-mana. Atas nama agama. Yang anehnya, kalau mujahidin, pasukan perang, relawan perang, dilakukan oleh umat Islam untuk membantai bangsa lain, dianggap sah-sah saja. Tapi kalau bangsa lain membentuk pasukan yang sama, menjajah, membantai, dan sebagainya, dikatakan itu penjajahan. Tidak boleh. Haram. Jadi ini satu logika yang sungsang, tidak betul, salah. Sebab kalau jihad dan perang boleh, halal, dibenarkan oleh umat Islam, maka yang lain pun, umat yang lain mempunyai kepercayaan yang sama. Ingin menjajah, ingin membantai, ingin merampok, ingin memperkosa. Kama tadinu tudan. Al-jaza min jinsil amal. Setiap aksi ada reaksi. Ini kehidupan. Jangan pula bangsa Arab menjajah membunuh halal, sedangkan bangsa lain menjajah membunuh haram. Tidak betul. Dan ini yang mesti diluruskan. Jadi keterlibatan bangsa Arab dalam isu keilmuan hampir tidak ada. Bangsa Arab lebih memilih jadi pejabat, jadi raja, jadi penguasa, jadi tentara untuk mendapatkan harta, tahta, wanita dengan lebih mudah. Akhirnya para ulama ataupun ilmuwan ataupun sarjana ataupun cendekiawan lahir dari orang-orang yang bukan Arab, orang ajam, orang asing yang tidak mendapat kesempatan untuk menjadi tentara, untuk mendapatkan harta tahta wanita dengan baik. Akhirnya orang-orang yang tertindas ini tidak ada cara lain melainkan menuntut ilmu, mencari ilmu, mengkaji, meneliti
walau dengan cara apapun. Sebab mereka yang kebanyakan pencari ilmu itu dari kalangan anak fakir miskin, anak yatim, anak terbuang, anak-anak yang tidak jelas keturunannya, anak-anak hamba, anak-anak zina, perkosaan, anak-anak terbiar, dan sebagainya. Yang dipanggil abid luqata, hamba dan anak pungut. Jadi untuk merubah nasibnya, terpaksa anak-anak ini sedaya upaya mencari ilmu pengetahuan kemana-mana dengan cara apapun. Bayangkan, zaman dulu belum ada perpustakaan, belum ada museum. Sampai seorang Imam Bukhari, mencari satu hadis, terpaksa mesti naik unta berhari-hari, berbulan-bulan. Dari Samarkand di Rusia sana sampai ke Madinah ataupun ke Mekah. Hanya untuk satu hadis. Hari ini kita bisa menekan di ujung jari, Google, cari ilmu apa, hadis apa, pengetahuan apa, bidang apa, semuanya ada di era digital. Makanya generasi kita hari ini jauh lebih hebat, lebih pintar, lebih cerdas berbanding generasi dulu. Perpustakaan tidak ada, museum tidak ada, sumber ilmu pengetahuan terbatas. Sangat terbatas. Yang mana ilmu-ilmu itu hanya ada dalam hafalan, memori manusia. Quran. Tidak ada para sahabat yang menghafal Quran secara lengkap. Setiap sahabat mempunyai sedikit demi sedikit. Baru digabungkan menjadi mushaf, kitab, Quran. Dan kitab-kitab yang disebut dalam Quran itu bukan kitab Quran. Sebab kitab Quran baru dibukukan secara kitab, ditulis secara kitab pada era Abu Bakar. Tapi kitab yang disebut di situ adalah kitab Musa. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Zalikal kitab. Fiha kutubun qayyimah. Itu semuanya maksudnya kitab Musa, Taurat, perjanjian lama. Yang berbagai-bagai namanya. Taurat, Torah, Talmud, Mishnah, Midrashim, Afakrifa, Ajada. Oleh sebab itu, ketika tiga agama, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam, dari sumber yang sama, Taurat. Yang mana Taurat ini juga mengambil ataupun mencuri ataupun menukil dari ajaran-ajaran yang lebih tua dari Taurat, yang lebih tua dari Yahudi. Apa agama-agama itu? Agama Hindu, Buddha, agama Cina purba, agama Majusi purba, agama Yunani Latin purba, agama Irak purba, dan agama Mesir purba. Dipilih, dibukukan, dan dirubah-rubah
oleh para haham Yahudi. Terutamanya haham Yahudi dari kabilah Lawiyin, Levi, Yaman. Tujuan kitab Taurat dicipta bagi mendokumentasikan, membentuk sejarah baru untuk Bani Israel, untuk Bani Israel Yahudi, yang ketika itu berpencar di berbagai negara dan disatukan oleh buku Yahudi ini. Sehingga mereka memiliki jati diri dan sejarah yang jelas dari hasil mengutip cerita-cerita dari ajaran dan budaya peradaban klasik yang lebih tua, termasuk Hindu, Buddha. Jadi agama Hindu itu jauh lebih tua, lebih hebat, lebih diakui dunia, termasuk Hindu Nusantara, dari Islam yang baru berusia 1.500 tahun. Sedangkan Hindu, Buddha sudah lebih dari sekian ribu tahun, entah 4.000 atau 5.000 tahun. Jadi seharusnya si Dede ini, si bungsu ini sopan kepada ajaran yang lebih tua, tahu sejarahnya. Tapi malangnya si adik kecil inilah yang banyak berulah, banyak membuat onar, perpecahan, keributan. Itulah kebiasaan generasi muda yang tidak memahami, mempelajari budaya, ajaran-ajaran yang jauh lebih tua. Jadi jelas di sini yang menguasai bidang keilmuan itu adalah kaum Yahudi. Dari penulisan Quran dan seterusnya. Termasuk penulisan sirah Rasul, sejarah Nabi. Yang ditulis oleh Ibnu Ishaq. Dari nama pun jelas, Ibnu Ishaq. Ibnu Izaq. Turunan Yahudi. Dia menulis sejarah Nabi setelah Nabi wafat 150 tahun. Tanpa rujukan apa-apa, melainkan Ibnu Ishaq mengarang sirah Nabi itu berdasarkan pengetahuan Ibnu Ishaq tentang sejarah agama Zarathustra dan riwayat hidup Isa Al-Masih, Jesus. Sehingga Imam Malik menilai Ibnu Ishaq sebagai Dajjal, pembohong besar. Pembohong besar. Dan buku Ibnu Ishaq itu telah ditulis semula oleh Ibnu Hisham, yang menjadi hari ini Sirah Ibnu Hisham. Sejarah Ibnu Hisham yang merupakan sejarah riwayat hidup Nabi Muhammad. Jadi orang Yahudi juga. Dan pada era penulisan hadis dengan lebih serius,
Bukhari, Muslim, Abu Dawud. Itu semuanya penulisan hadis dilakukan oleh bangsa Parsi ataupun Persia Majusi. Orang-orang Persia yang mempunyai peradaban lama, yang telah membaca berbagai ilmu pengetahuan yang ada di Persia, dicampur lagi dengan ajaran-ajaran yang lebih tua seperti ajaran Hindu, Buddha, masuk ke dalam ajaran Parsi, Majusi, dan masuklah ke dalam ilmu-ilmu Islam yang baru, yang dikatakan Islamisasi ilmu pengetahuan. Padahal dari rentetan sejarah, orang Arab, bangsa Arab tidak terlibat dalam penulisan ilmu pengetahuan. Yang terlibat secara langsung imma bangsa Yahudi atau bangsa Parsi. Maka hari ini sarjana Muslim yang waras mengakui bahwa ilmu Islam yang ada, bahwa ajaran Islam yang ada, bahwa Islam yang ada, bahwa syariat Islam yang ada tidak lain dan tidak bukan dicipta, dibentuk oleh tangan-tangan Yahudi dan Majusi, tangan-tangan Bani Israel dan bangsa Persia. Sehingga kita lihat hari ini dunia Islam dikendalikan dan dikuasai dan dipandu oleh kekuatan Israel dan Iran, kekuatan Bani Israel dan Bani Parsi. Tidak bisa bergerak kemana-mana. Inilah hakikatnya. Kalau kita baca riwayat Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Abu Hanifah, dan banyak lagi yang besar-besar lain, baca secara detail, Imam Syafi'i itu Yahudi dari Afrika, kulit hitam. Jadi kalau ada lukisan Imam Syafi'i putih, tidak betul. Dia orang Yahudi Afrika, kulit hitam. Abu Hanifah, bangsa Parsi, Majusi, dan dia lebih dikuasai oleh pemahaman-pemahaman budaya Persia yang kemudian diterjemahkan menjadi etika dan undang-undang Islam. Itu Abu Hanifah. Dia bukan orang Arab. Walaupun namanya berbunyi Arab, tapi sebenarnya dia bukan orang Arab. Dan gelaran-gelaran Al-Imam, Al-Syekh, Al-Allama itu kemudian. Dulu pada zaman Abbasi tidak ada gelaran-gelaran itu. Gelaran dengan Syamsul Ma'arif, Diyauddin, Syekhul Islam, Nasiruddin, Nasirus Sunnah. Gelar-gelar yang besar-besar itu dicipta pada era Abbasiyah yang dikuasai kerajaan Abbasiyah itu oleh bangsa Parsi. Hari ini Iran. Lihat bangsa Parsi hari ini. Ayatullah, Hujjatullah, Ayatullah, Hujjatullah, Waliullah. Ini semuanya istilah-istilah
Parsi, Iran, Syiah. Gelaran yang besar-besar bagi menutupi kekurangan, kehinaan, kerendahan seseorang. Maka tidak heran hari ini banyak juga yang menyandang gelar waliullah, kiai langitan, padahal belajarnya tidak jelas. Bahkan semua menyaksikan universitas tertua seperti Al-Azhar, Al-Qurawiyin, Az-Zaitun, pengajian di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, semua tempat-tempat yang tertua di dalam dunia Islam, para syekhnya, para gurunya, para guru besarnya, tidak ada yang menggelar dirinya sebagai Al-Imam, Syekhul Islam, Waliullah. Tidak ada, tidak ada. Bahkan gelaran Al-Imam, Waliullah ataupun Syekhul Islam itu datang dari luar. Dari dirinya sendiri tidak ada. Silahkan dibaca. Ulama Al-Azhar, ulama Az-Zaitun, ulama Al-Qurawiyin. Lihat, mana di antara mereka yang dulu mengaku-ngaku gelar Ayatullah, Al-Imam, Syekhul Islam, Al-Allamah. Gelar-gelar ini dicipta, direka kemudian oleh murid-muridnya yang fanatik. Hari ini semuanya dibongkar. Jadi Imam Abu Hanifah itu turunan Parsi. Imam Ahmad pun turunan India. Imam Malik turunan Negro, Afrika. Imam Syafi'i juga Negro Afrika. Bukan tujuan menghina, tidak. Tapi kita ingin tahu siapa mereka-mereka yang dikatakan tokoh, yang dikatakan imam, mazhab, dan dari mana asal-usul ilmunya. Dengan keadaan bangsa Arab ketika itu yang begitu lemah, dhaif, tidak ada perpustakaan, tidak ada museum yang hebat-hebat seperti hari ini. Ngaji hanya jadi santri kalong, mencelak-mencelok, tidak jelas. Seperti para mukimin yang ada di Mekah, makan tidur. Ngaji asal-asal, balik ke Indonesia menjadi Syekhul Islam, ulama. Yang belajar di Azhar. Kalau betul-betul tamat di Azhar, akan jadi manusia. Tapi kalau ngasal, makan tidur, keluar, cari full, tidur lagi, keluar, cari full, belajar ngasal, pulang ke Indonesia jadi ulama. Memalukan. Mau jadi ilmuwan yang sebenar, belajar S1, S2, S3, Al-Azhar. Itu pun dalam bidang ilmu keagamaan, ilmu gaib, ilmu yang sudah kedaluarsa. Yang mana pada hari ini dunia Islam sangat memerlukan sains dan teknologi.
untuk menguasai dunia, untuk menjadi negara superpower. Jadi kita mesti terus menyadarkan, terutama umat Indonesia, betapa kita telah dibodohi oleh mereka-mereka yang tidak pernah ngaji benar, yang tidak pernah belajar benar. Hanya balik ke Indonesia dengan modal sorban dan baju jubah, padahal dia seorang yang jahil murakkab. Ilmu mesti mengikut proses yang jelas. Bukan hanya setahun, bukan hanya 2 tahun, tapi minal mahdi ilal lahdi. Dan sejak lahir sampai ke mati. Minal mahdi ilal lahdi. Dan tidak ada cerita ilmu laduni, ilmu laduni. Itulah sumbangan para ilmuwan Yahudi dan Majusi yang telah membentuk agama Islam pada era Abbasiyah. Maka lahirlah berbagai mazhab, berbagai aliran, berbagai kepercayaan, berbagai fahaman. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, Auza'i, Ats-Tsauri, dan banyak lagi yang hanya membentuk Islam yang berbagai, tafsiran Islam yang bermacam-macam. Kalau perbedaan ini diterima dengan baik, oke, bagus. Apa yang berlaku antara mazhab Ahlussunnah pun masih terus saling membenci, saling mengkafirkan. Bahkan dulu-dulu pengikut mazhab Hanafi tidak boleh kawin dengan pengikut mazhab Syafi'i dan seterusnya. Padahal sesama mazhab Ahlussunnah. Ini sangat bahaya sekali. Bahkan pada era kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, ketika bangsa Jerman menciptakan percetakan huruf dan alfabet yang ditekan, yang bisa mencetak, memproduksi buku-buku pada sekitar tahun 1440 Masehi, orang Eropa terus menukar buku-buku klasik mereka kepada buku yang dicetak oleh alat percetakan. Sementara ulama Islam yang pada waktu itu didominasi oleh ulama-ulama Turki ketika umat Islam ada di bawah penjajahan Turki Utsmani, ulama-ulama Islam yang bodoh itu telah mengharamkan menggunakan percetakan. Sebab kata mereka itu adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah menyesatkan. Dan yang menyesatkan itu neraka. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Itu tahap pemikiran yang katanya ulama Syekhul Islam pada era penjajahan Utsmani, Khilafah Utsmaniyah yang mencuri khilafah dari
kepemimpinan Abbasiyah. Jadi Utsmani pun, Khilafah Utsmaniyah dari bangsa Turki merupakan perampok, pencuri kekuasaan dari Khilafah Abbasiyah yang sah. Ini perlu dibuka. Kalau level ulama mengharamkan percetakan yang begitu canggih, yang begitu modern, bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain? 100 tahun kemudian baru percetakan modern ini, ciptaan bangsa Jerman pada tahun 1440 baru dibenarkan, dibolehkan, dihalalkan masuk ke Mesir. Dipercetakan bolak, matbaah bolak. Begitu dungunya, begitu primitifnya ulama Islam pada era Utsmaniyah. Dan era Utsmaniyah merupakan era khilafah penjajah paling keji yang memeras umat Islam dengan kekuasaan tentara Utsmaniyah. Silahkan mereka baca Penggila Khilafah Utsmaniyah dari HTI dan sebagainya yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Dan tidak jauh dari era ulama Utsmaniyah yang bodoh. Pada era kepemimpinan Abdul Aziz dan Faisal ataupun keluarga Al-Su'ud di Saudi Arabia, ketika ingin memasukkan alat komunikasi ke fakultas komunikasi di Universitas Islam Madinah, ulama-ulama Wahabi, Salafi, gendeng itu mengharamkan memasukkan alat komunikasi. Maka raja pun berkata, oke, kalau kalian mengharamkan masuk alat komunikasi yang modern ini, saya akan tarik mobil, kendaraan yang modern dari kalian, dan biar kalian semua menggunakan keldai dan onta seperti zaman Nabi. Setelah raja menyuruh begitu, baru mereka katakan, oh tidak boleh. Kalau begitu silahkan. Lihat fatwa ulama-ulama dungu bisa merubah sesuka hati. Asalkan jangan mengganggu kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan mereka. Persis hari ini yang mengaku-ngaku Salafi, Wahabi, Ikhwanul Muslimin, Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram, katanya ingin mengikut sunnah Nabi dalam ucapan dan perbuatan dan sebagainya. Akhirnya kita bisa lihat bentuk badan dan pakaian Badawi, tapi megang HP. Naik mobil buatan kafir. Pakai jam tangan buatan kafir. Bermewah-mewah makan minum buatan kafir. Bagaimana kita menggelar mereka sebagai ulama? Selain kita mengatakan mereka manusia-manusia dungu. Kalau mau ikut Nabi, yang jelas. Kembali ke 1500 ke belakang. Ini tidak Salafi, dakwah Wahabi,
dakwah HTI, dakwah Ikhwan Muslimin. Dibuat di mana? Di hotel. Berbintang, ber-AC. Menunjukkan tindakan dan ucapan yang sangat bertentangan. Sebab mereka menyalahi kodrat dan juga perubahan zaman yang terus berubah, terus membangun. Pada saat negara, teknologi, kehidupan yang terus berubah, maju ke depan, pada masa yang sama, umat Islam dituntut untuk kembali ke belakang. 1500 tahun ke belakang. Mengikut sunnah Nabi. Naik onta dan keldai. Makan korma dan roti. Rumah sederhana dari pohon kurma dan tanah liat. Istri 1, 2, 3, 4 dengan hamba sahaya. Dalam budaya dan lingkungan yang sangat primitif. Sehingga digambarkan dalam sebuah hadis, pernah wahyu tidak turun kepada Nabi sebab telah berminggu-minggu, berbulan-bulan ada anjing mati di bawah ranjang salah sebuah rumah Nabi yang ada 9. Jadi masa ada 11 istri atau 9 istri tidak tahu kalau ada bangkai anjing di salah satu rumahnya sehingga mengganggu turunnya wahyu. Jadi apa aja kerja istri-istri Nabi sampai tidak menghidup bau bangkai anjing yang mengganggu turunnya wahyu. Itu kata hadis. Itu kata hadis. Juga ada wahyu yang dimakan oleh kambing. Jadi seolah-olah rumah Nabi itu biasa. Didatangi anjing, didatangi kambing. Sebab rumah Badawi kampung. Dari tanah liat dan pelepah kurma. Kenapa umat Salafi sekarang bermewah-mewah, bermegah-megah, bersenang-senang, di rumah gedung, ber-AC, makan minum ala Eropa. Inilah gambaran keadaan ulama dengan kemajuan zaman dan teknologi yang saling bertentangan. Sekian, semoga bermanfaat dan semoga kita terus sadar, coba memahami antara ajaran Arab klasik yang kedaluarsa dengan kemajuan zaman yang terus berubah. Sekian, wassalam.